Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami tentang kos atau biaya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Nisrina Rafifahaya, yang kedua ada Risma Nadia Rahmah, dan yang ketiga ada saya sendiri, Nanita Trisnawati. Yang pertama ada kategori biaya pendidikan. Menurut KON, ada dua kategori biaya pendidikan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh peserta didik untuk membiayai penyelenggaraan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat seperti gaji guru, pegawai non-edukatif, buku-buku pelajaran, dan bahan pelengkap lainnya. Yang kedua ada biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung yaitu hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Biaya tidak langsung bisa juga berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Narista. Selanjutnya adalah mengukur manfaat biaya pendidikan. Biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang, tetapi juga bisa dalam bentuk biaya kesempatan. Nah, biaya kesempatan yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studinya. Dengan demikian, biaya keseluruhan atau C selama di tingkat persekolahan terdiri dari biaya langsung L dan biaya tidak langsung K dengan rumus C sama dengan L plus K. Contohnya, biaya kuliah selama 4 tahun sebesar 100 juta. Kemudian biaya bukunya 20 juta, biaya sewa kamar kos 30 juta, dan ada biaya lain-lain sebesar 10 juta. Sehingga total biaya eksplisitnya adalah 160 juta. Lalu masuk ke gambar di sebelah, itu total eksplisitnya adalah biaya yang dikeluarkan saat mengikuti pendidikan, sedangkan implicit cost-nya adalah biaya ketika seseorang tersebut itu memilih untuk menjadi entrepreneur atau menjalankan pekerjaan lain yang bukan mengikuti pendidikan gitu, dan biaya implicit cost-nya 200 juta. Jadi ada pembentukan yaitu opportunity cost yang terdiri dari biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Nah, jika mahasiswa tersebut memilih jalan lain yaitu untuk tidak melanjutkan pendidikan dan menjadi pengusaha, maka dalam 4 tahun dapat diproyeksikan seseorang individu tersebut itu memperoleh penghasilan bersih sebesar 200 juta. Dan nilai 200 juta itu disebut sebagai implicit cost. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, next. Nah, selanjutnya itu ada mengukur manfaat biaya pendidikan. Nah, dalam menentukan biaya satuan, menurut Nanang Fatta 2000, itu terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Nah, pendekatan makro ini mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah murid. Nah, pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid atau menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan. Nah, menurut jenis dan tingkat pendidikannya. Nah, dalam pendekatan makro itu terdapat karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya, yaitu yang pertama ada skala gaji guru dan jam terbang mengajar. Yang kedua itu ada penantaran dan latihan prajabatan. Yang ketiga itu ada pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas. Yang keempat itu ada sistem evaluasi. Yang kelima ada subvesi pendidikan. Nah, dalam pendekatan mikro, perhitungan satuan biaya pendidikan dapat menggunakan formula sebagai berikut, yaitu SB sama dengan K dibagi M.
Nah, yang dimana SB itu adalah satuan biaya per murid per tahun, K itu adalah jumlah seluruh pengeluaran, yang M itu adalah jumlah murid. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tentang efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan adalah pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Istilah efisiensi pendidikan sendiri menggambarkan antara hubungan input dan output dari suatu pelaksanaan proses pendidikan. Untuk mengetahui efisiensi pendidikan, biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar. Upaya efisiensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada efisiensi internal dan efisiensi eksternal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada upaya efisiensi dalam pengelompokan ke dalam dua jenis. Nah, yaitu jenis efisiensi internal yang dapat diukur melalui suatu sistem pendidikan yang menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum, dan efisiensi eksternal itu yang diukur dengan indikator-indikator seperti angka KOR yang proporsi siswa yang dapat bertahan sampai akhir putaran pendidikan. Terus pengetahuan keilmuan, keterampilan, ketaatan kepada norma-norma perilaku sosial. Nah, kedua konsep tersebut satu sama lain kaitannya itu erat. Itu cara mengukur efisiensi internal itu yang pertama ada rata-rata lama belajar, yang kedua itu ada rasio input dan output. Nah, cara mengukur efisiensi eksternal itu dalam menganalisis efisiensi eksternal dalam bidang pendidikan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada keuntungan perorangan, yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada individu dengan biaya pendidikan dari individu yang bersangkutan. Nah, yang kedua yaitu ada keuntungan masyarakat, yaitu perbandingan keuntungan pendidikan kepada masyarakat dengan biaya pendidikan masyarakat. Nah, secara konseptual, efisiensi pendidikan meliputi cost effectiveness dan cost benefit. Cost effectiveness ini dikaitkan dengan perbandingan biaya input pendidikan dan efektivitasnya dalam mendukung hasil belajar. Efisiensi internal atau cost effectiveness ini sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu ada faktor institusional dan yang kedua itu ada faktor manajerial. Dalam analisis dapat juga digunakan metode ROR atau rate of return atau tingkat kembali, yang dimana membandingkan keuntungan moneter dengan biaya pelaksanaan program yang mencakup perhitungan perkiraan biaya-biaya. Nah, rumusnya itu ada ROR sama dengan net income atau investasi. Nah, pedoman yang perlu diperhatikan setelah melakukan perhitungan tersebut adalah yang pertama ada jika ROR-nya lebih besar dari investasi, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Nah, yang kedua jika ROR-nya lebih kecil dari investasi, maka sebaiknya proyek tersebut jangan dilaksanakan. Nah, yang ketiga jika ROR-nya sama dengan 0, maka proyek tersebut tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan cost benefit dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Nah, terdapat dua hal penting dalam hal investasi tersebut, yaitu yang pertama ada investasi hendaknya menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi di luar interaksi intrinsiknya. Nah, yang kedua itu ada nilai guna dari kemampuan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih dari kelompok 7. Demikian presentasi pemaparan materi kami mengenai biaya. Selebihnya ada kurang dan lebihnya kami dari kelompok 7 pamit undur diri dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.